21 April 2017, peringatan 113 tahun sejak Kartini meninggal. Ada cerita pribadi saya, kenapa saya peduli sama Kartini. Buat saya, perjuangannya jauh bukan hanya sekedar urusan perempuan. Jauh lebih dari itu. Nah, kenapa? Ceritanya gini. Waktu itu saya sedang di New York, sedang sekolah di Columbia University. Biasa orang Indonesia di luar negeri itu kadang suka galau gitu. Bertanya-tanya ngapain sih gue ada di sini gitu. Sampai saya suatu hari saya sedang jalan-jalan di perpustakaan Columbia University dan saya nemuin buku Habis Gelap Terbitlah Terang, buku Kartini. Dan saya nemuin ada satu cerita yang sangat berkesan sampai hari ini dari surat Kartini itu. Ceritanya gini. Jadi suatu hari Kartini waktu itu masih SD jam istirahat. Nah, anak-anak SD setelah istirahat kan biasa mau main kan. Dia ngajak seorang temennya yang kalau nggak salah orang Prancis, saya lupa namanya siapa, untuk main pada jam istirahat ini. Yuk main yuk, katanya. Terus si orang Prancisnya dia, enggak, saya nggak mau main, sok aja kamu main. Loh, kok kamu nggak mau main, kenapa? Ya saya harus belajar, kata orang. Oh, kok belajar? Kan ini jam istirahat. Enggak, saya harus belajar karena tahun depan saya mau mengambil ujian untuk masuk sekolah perawat, katanya. Ya saya karena mau jadi perawat, ya saya harus mempersiapkan diri, harus belajar untuk masuk ujian sekolah perawat itu. Terus nanya dia ke Kartini orang presiden, kalau saya mau jadi perawat, kalau kamu mau jadi apa? Kartini tersentak kaget. Hah? Jadi apa ya saya? Ternyata pertanyaan sederhana itu berbekas panjang gitu. Dia bertanya-tanya terus setiap saat. Iya ya, setelah besar saya jadi apa ya? Saya nggak pernah kepikiran itu gitu. Itu pertanyaan paling basic, fundamental yang mungkin banyak orang masih muda ataupun seusia saya masih bertanya, saya ini mau jadi apa ya sebetulnya gitu. Lalu dia bertanya-tanya ke teman-temannya, ke keluarganya, saya ini mau jadi apa? Anak SD nanya gitu sama keluarganya, sama kakaknya dianggap remeh gitu. Lah, paling nggak dijawab, paling diketawain gitu. Sampai suatu saat ada seorang kakaknya yang bertanya, yang menjawab, ya kamu ini nanti jadi Raden Ajeng gitu. Kartini kaget, loh, apa itu Raden Ajeng? Saya nggak pernah tahu, katanya. Apa itu Raden Ajeng? Dia bertanya-tanya mengenai apa itu Raden Ajeng. Nah, singkat cerita, dari cerita yang singkat itu saya sadar bahwa yang membuat saya galau saat itu di New York, di Amerika, itu sama pertanyaannya dengan Kartini saat SD itu. Soal saya tuh mau jadi apa, saya ini ngapain, nantinya mau jadi apa gitu. Ngapain saya sekolah lama-lama atau jauh-jauh ke Amerika, mau jadi apa gitu. Dan saya pikir itu pertanyaan paling mendasar, basic, yang gak gampang dijawab sama sekali. Dan itu udah ditanyakan oleh Kartini sejak lebih dari 100 tahun lalu. Nah, buat saya perjuangan Kartini itu adalah ada dua hal. Pertama, mengajak orang Indonesia pada saat itu untuk bertanya pada dirinya sendiri, saya ini mau jadi apa? Karena ini pertanyaan khas modern pencerahan. Sebelumnya, orang mau jadi apa sudah ditentukan. Tentukan oleh masyarakat. Kamu jadi apa? Priai, kamu jadi nelayan, kamu jadi jongos, kamu jadi apa? Udah orang nggak bisa punya cita-cita sendiri. Kartini menghadapi era baru di mana orang bisa bercita-cita meskipun masih sangat-sangat terbatas. Itu satu. Kartini mendobrak tradisi bahwa orang Indonesia, orang Jawa pada saat itu harus bisa bercita-cita. Itu aja udah susah. Apalagi memperjuangkan mencapai cita-cita itu. Nah, Kartini memperjuangkan dua hal ini. Orang Indonesia, orang Jawa harus bercita-cita. Kedua, bagaimana mencapai cita-cita itu. Nah, Kartini percaya untuk mencapai cita-cita itu adalah lewat pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu setelahnya, tapi yang penting sikap mindsetnya dulu bahwa orang itu mesti punya keinginan, cita-cita, dan lalu berusaha, bekerja keras, usaha sendiri untuk mencapai cita-citanya itu melalui pendidikan. Jadi buat saya Kartini itu adalah pelopor intelektual pemikiran pencerahan modern di Indonesia. Dan lebih dari itu, dia tulis semuanya ini dalam sebuah surat-surat yang sangat rapi, yang ngeblog lah kalau zaman sekarang. Saya udah pernah lihat tuh surat-suratnya di Leiden, surat-suratnya ada di Leiden di Belanda. Jadi dia sangat intelektual dan usianya saat itu masih 19 tahun, 20 tahun, seperti itulah kira-kira.
seorang yang jenius, yang bukan hanya pikirannya jauh ke depan, tapi bisa menuangkan argumen dengan sangat runut, sistematis dalam sebuah tulisan. Intelektual Indonesia sekarang abad 21 nggak banyak yang punya tulisan bagus gitu. Ini Kartini, abad 19, akhir abad 19 dan awal abad 20 sudah membangun tradisi tulisan. Jadi begitulah buat saya, Kartini itu bukan hanya sekedar pejuang gender wanita, tapi adalah sebuah pelopor pemikiran intelektual modern Indonesia. Maka menurut saya tidak berlebihan kalau Hari Kartini juga disebut sebagai hari jadi sains modern Indonesia, karena sains berasal dari pemikiran intelektual modern. Kartini yang mendobrak. Pemikiran Kartini itu selanjutnya dilanjutkan oleh Budi Utomo dan kawan-kawan yang lain. Sekian dulu dari saya. Selamat Hari Kartini. Selamat menempuh pendidikan setinggi-tingginya, laki-laki atau perempuan. Oke, terima kasih. Bye.